Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus-Mu ambil alih seluruh kehidupan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ya. Kemarin kan kita baru habis merayakan Paskah toh? Paskah apa? Kebangkitan Tuhan. Artinya ada semangat baru, ada harapan baru. Ya, cuman ini saya lihat kayaknya kapalnya berat sebelah ya. Yang sininya kosong. Oke. Puji nama Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Minggu kemarin kita baru merayakan Paskah. Pasti banyak perayaan yang diadakan di setiap gereja, ya. Banyak perayaan yang menandai penyambutan atau memperingati Paskah. Sabtu malam saya dengan suami pergi menjemput anak-anak di Oisapa, itu tempat Oma. Saya nitip anak ke sana waktu itu, jadi malamnya dijemput. Waktu pulang itu di sepanjang jalan itu banyak sekali tenda-tenda. Saya pikir itu adalah tenda pernikahan atau mungkin masuk minta atau pertunangan. Karena mewah, ya dibuatnya mewah, ada panggungnya, ya ada bunga-bunganya, banyak kursi juga yang ada di situ. Terus kemudian baru suami saya bilang begini, tidak, itu perayaan Paskah Gemit, biasa diadakan per rayon seperti itu. Wow, keren. Kenapa? Jadi di tempat yang satu berbeda, di tempat yang lain berbeda. Jadi hampir semua itu ramai dengan banyak tenda-tenda yang dibuka. Dan yang saya dengar dari keluarga itu dari saudara bahwa perayaan Paskah kali ini itu dirayakan perayon di Gemit. Saya tidak tahu Gemit yang ada di sini, tapi di Gemit di bagian Oisapa seperti itu. Setiap rayon merayakan Paskah dan setiap rayon itu silakan berkreasi bagaimana. Apakah mereka mau buat drama? Apakah mereka mau buat lomba? Ataukah mereka mau beribadah kusuk? Itu terserah. Jadi kreativitasnya diserahkan ke rayon masing-masing. Bagus. Bagi saya itu luar biasa, ya. Tetapi yang sangat disayangkan setelah acara itu ada yang drama, ada yang lomba nyanyi dan yang lain. Setelah acara itu diakhiri dengan musik. Tahu kan? Kebiasaan orang Kupang. Ya, salonnya itu bisa mengalahkan dan menggetarkan satu kampung. Ya kan, kalau sudah bunyi itu tanah-tanah bergoncang semua. Bukan gempa, tetapi karena musik yang sangat keras. Ya tidak masalah kalau mau pakai musik, asalkan itu lagu yang memang membangkitkan semangat Paskah. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Setelah musik ya diakhiri lagi dengan apa? Bukan goyang, miras. Mereka mengakhirinya dengan minuman keras. Menyedihkan ya. Apakah itu cara yang benar memaknai Paskah? Sangat menyedihkan. Tetapi itulah yang terjadi di sekitar kita. Memaknai Paskah dengan cara yang salah. Saya tidak tahu lagi kalau ibadah, drama yang dibuat, lomba yang dibuat, apakah itu benar-benar mengingat akan pengorbanan Yesus ataukah hanya sekedar perayaan, rame-rame, bertemu dengan banyak orang, bersuka cita, ya senang-senang saja. Apakah hanya sekedar itu?
memaknai Paskah dengan cara yang salah. Tema hari ini yang akan saya ambil adalah makna Paskah. Apa sih artinya Paskah? Paskah itu arti yang dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu adalah Pesak. Bahasa Aramnya Paskah dan bahasa Yunaninya Paskah yang sampai hari ini kita sering sebut Paskah. Arti dari kata ini adalah melewati. Kalau kita membaca kitab Keluaran, itu diceritakan bagaimana bangsa Ibrani, bangsa Israel dilewatkan dari murka Allah. Pada penghukuman Allah terhadap Mesir, hukuman yang ke-10 apa? Kematian anak-anak sulung Mesir. Allah menyuruh bangsa Israel menyembelih anak domba. Dan percikan darahnya itu dipercikan di setiap rumah-rumah bangsa Israel. Supaya apa? Ketika murka Allah itu turun atas bangsa Mesir, rumah-rumah bangsa Israel itu dilewati. Artinya anak sulung bangsa Israel selamat, tidak kena murka Allah. Yang mati, yang meninggal adalah semua sulung daripada Mesir. Bukan hanya manusia, binatang pun mati. Itu makna Paskah dalam Perjanjian Lama. Sebagai perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Juga dirayakan sebagai hari roti tidak beragi. Kenapa roti tidak beragi? Karena pada waktu bangsa Israel mau keluar dari bangsa Mesir itu, mereka hanya sempat membawa roti yang belum dikasih ragi. Karena mungkin buru-buru. Jadi rotinya itu belum sempat dikasih ragi, mereka sudah harus jalan. Melewati. Makna Paskah menurut Perjanjian Baru adalah Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang mati menjadi korban penebusan agar murka Allah tidak sampai atau tidak mengenai manusia yang berdosa. Kenapa saya mengatakan demikian? Ketika manusia jatuh di dalam dosa, posisi manusia adalah berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan apa? Upah dosa adalah maut. Artinya semua manusia tidak lepas dari maut atau kematian itu. Tetapi ketika anak domba Allah Yesus Kristus itu mati menebus dosa manusia, dia adalah korban yang sempurna, korban yang memuaskan hati Allah. Dan ketika setiap kita yang percaya kepada Yesus diperdamaikan dengan Allah. Dosa itu menyebabkan permusuhan antara Allah dan manusia. Yesus datang menebus agar permusuhan Allah dan manusia itu lewat. Posisi manusia yang berdosa itu dibenarkan, dilewatkan dari hukuman maut itu. Kita akan buka bersama-sama di dalam Kolose 1 ayat 21 sampai 23. Kolose 1 ayat 21 sampai 23. Sudah? Kalau sudah mendapatkan katakan amin. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3.
juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayanmu. Puji nama Tuhan. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-22. Makna Paskah dikatakan di dalam ayat yang ke-22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Sampai di situ. Diperdamaikan. Kalau kita perhatikan dari kata diperdamaikan ini adalah kalimat pasif. Diperdamaikan. Ini terjemahan yang diberikan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi kalau kita melihat dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata yang dipakaikan di sini bukan pasif, tetapi aktif. Kata yang dipakai adalah apokatelaksen, dari akar kata apokatalaso, yang artinya memperdamaikan. Kalimatnya dari pasif, LAI menerjemahkan pasif, tapi dari bahasa aslinya itu aktif. Dan kata ini adalah auris. Auris indikatif, aktif. Artinya kegiatan tindakan memperdamaikan itu telah selesai. Kapan waktunya? Waktu Yesus mati di kayu salib. Kematian Yesus waktu lampau itu telah selesai. Kegiatan memperdamaikan Allah dan manusia yang berdosa itu telah selesai dilakukan. Tindakan itu sekali, bukan berkali-kali, sekali. Dan telah selesai dilakukan oleh Yesus. Yesus menjadi korban, anak domba Paskah untuk menebus dosa manusia. Darahnya tercurah untuk pengampunan dosa. Ketika setiap orang yang percaya kepada Yesus, posisinya dari yang tidak benar menjadi dibenarkan. Posisinya yang berseteru dengan Allah diperdamaikan. Karena apa? Yesus telah memperdamaikan dengan kematiannya. Luar biasa. Ini sebenarnya adalah suatu sukacita tersendiri bagi kita orang-orang percaya. Kenapa? Karena Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Kalau Yesus tidak datang ke dunia dan memperdamaikan kita dengan menjadi korban penebusan itu, maka status kita adalah orang yang dimurkai. Status kita adalah orang-orang yang siap menerima upah dosa, maut, kematian kekal. Tetapi Yesus itu telah datang ke dunia, mati untuk memperdamaikan kita dengan Allah, dan posisi kita dibenarkan. Rasul Paulus menekankan hal ini kepada jemaat di Kolose, agar kehidupan mereka benar-benar mengingat akan kematian Yesus untuk mereka memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Mengapa Rasul Paulus mengatakan hal demikian?
Karena pada waktu itu masih banyak orang yang menyembah berhala. Tradisi paganisme, menyembah dewa-dewa itu masih sangat kental di tempat itu. Rasul Paulus awalnya menekankan hal ini kepada jemaat non-Yahudi, tetapi itu pun berlaku bagi setiap kita hari ini. Bagaimana memaknai Paskah? Ingat kematian Yesus. Menyembah berhala waktu itu adalah dewa-dewa. Mungkin patung, mungkin binatang, pohon, batu, atau yang lainnya. Tapi zaman modern hari-hari ini berhala itu banyak bentuknya. HP bisa menjadi salah satu berhala. Hobi dan kebiasaan bisa menjadi satu berhala. Orang yang kita sayang sampai melupakan Tuhan pun itu bisa menjadi suatu berhala. Segala sesuatu yang lebih diutamakan daripada Tuhan itu adalah berhala modern yang hari-hari ini bisa menjadi jebakan bagi kita. Sehingga kita tidak lagi fokus kepada Tuhan yang utama. Kalau kita melihat di sini lagi dikatakan untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kudus, tak bercela, tak bercacat. Ini kata yang sejajar. Kalau belajar hermeneutik itu kata yang sejajar memiliki makna dan sinonim atau arti kata yang sama. Kalau bahasa keren sekarang dibilang apa? Bening, glowing, tanpa ada noda. Ini bersifat eskatologi. Kalau yang sudah belajar soteriologi, pengudusan itu melewati 3 tahap. Tahap pertama ketika kita percaya Yesus, kita dikuduskan. Tahap kedua adalah selama kita hidup, pengudusan proses, pengudusan selama kita hidup. Dan pengudusan yang ketiga yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ini adalah pengudusan nanti. Eskatologi, ketika kita ada di hadapan Allah Bapa, kita kudus, tak bercacat, tak bercela. Jangan kemudian ada yang berkata seperti ini, loh katanya pendeta, tapi kok masih marah-marah. Katanya mahasiswa teologi, tapi kok masih buat dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Amin. Yang sempurna dan kudus itu hanya Tuhan. Kita masih ada di dunia, kita masih melewati proses pengudusan di dunia. Tetapi sekali-sekali bukan kita kompromi dengan dosa, tetapi harus berani berkata tidak dengan dosa. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Kalau melihat dari kata sebab itu, ada sebab akibat dari ayat sebelum dan ayat sesudah. Karena Kristus telah mati, karena Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah, dengan penebusannya, dengan kematiannya, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. LAI menerjemahkan dengan kalimat aktif. Kamu harus bertekun. Kita coba melihat di dalam bahasa aslinya kata yang dipakai di sini adalah kalimat pasif. Ya. Kata yang dipakai di sini adalah tetemelio menoi. Dari akar kata temelio yang artinya meletakkan fondasi. Kalau kata diterjemahkan dari bahasa aslinya, kamu tetap dalam iman yang telah
diberi fondasi. Artinya kata ini juga sebenarnya kata kerja tidak langsung yang mengandung makna imperatif atau perintah, yang akhirnya oleh LAI diterjemahkan kamu harus. Kalau kata harus itu berarti tidak boleh tidak, mutlak harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan itu? Bertekun dalam iman. Fondasi yang sudah diletakkan. Fondasi apa? Iman. Iman apa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Bertekunlah dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Kalau kita melihat kata bertekun di sini artinya apa? Rajin. Ya. Giat. Bersungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Saya memahami kata ini demikian. Beriman kepada Tuhan bukan sekedar ungkapan saya percaya kepada Yesus. Ya, saya percaya kepada Yesus. Itu hanya sebuah ucapan. Tetapi beriman kepada Yesus itu lebih kepada tindakan, sikap hidup yang menunjukkan bahwa saudara dan saya beriman kepada Yesus. Kitab Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya iman harus dibarengi dengan perbuatan, sikap hidup yang benar. Pikiran, perkataan, perbuatan yang sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hanya berkata iman itu hanya sekedar ya saya percaya Yesus, kamu percaya Yesus tidak? Saya percaya Yesus. Kalau hanya sekedar itu banyak orang akan berkata seperti itu. Tetapi yang Rasul Paulus tekankan kepada jemaat pada waktu itu, bertekun dalam iman. Artinya sikap hidupmu, fondasi yang sudah kamu letakkan, yang sudah diletakkan, iman percayamu kepada Yesus itu harus dibarengi dengan sikap hidupmu. Dengan situasi kondisi yang masih paganisme tadi, yang masih menyembah berhala, janganlah engkau goyah, janganlah engkau bergeser daripada iman percayamu. Hendaklah engkau menjadi terang, menjadi garam, bukannya engkau malah membaur dan akhirnya menjadi sama seperti dunia ini. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Yesus Kristus adalah Injil itu yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Rasul Paulus menekankan bertekunlah dalam iman. Ada sebab akibat. Kenapa engkau harus bertekun dalam iman? Kenapa saudara dan saya harus bertekun dalam iman? Karena Yesus Kristus, anak domba Paskah itu telah mati, telah memperdamaikan kita dengan Allah. Kita yang berseteru dengan Allah telah diperdamaikan. Ini adalah makna Paskah. Sukacita kita karena kita percaya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya Yesus yang adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus telah melewatkan kita dari murka Allah upah dosa itu. Itu adalah berkat terbesar yang kita terima ketika kita percaya Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya menonton
video yang sempat viral hari-hari ini. Kalau ada yang tahu tentang Mama Bebe, orang ustazah yang sering berdakwah. Yesus. Ayat emas menjadi kata kunci yang dia percayai. Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Isa Al-Masih itu adalah Yesus, satu-satunya juru selamat yang memberi hidup dan kehidupan kekal itu. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia mempercayai bahwa Isa Al-Masih itu ternyata adalah Tuhan yang dapat memberikan hidup. Isa Al-Masih itu adalah satu-satunya jalan untuk dapat datang kepada Bapa. Tanpa Yesus, tanpa Isa Al-Masih itu tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa. Satu sukacita tersendiri lagi ketika saya menonton sebuah video artis terkenal. Saya tidak tahu dia sudah bertobat atau belum. Ada yang namanya dia? Nah ya. Ya. Ya, mantan. Sekarang mantan dulu istri ya. Dia melakukan perjalanan ziarah, mengunjungi kuburan Yesus, kelahiran Yesus, kematian Yesus, Golgota. Dia mengunjungi semuanya dan dia menjelaskan ini tempat kuburannya Isa Al-Masih. Ini perjalanan Via Dolorosa menuju Golgota. Waktu dia menjelaskan itu dengan suara yang bergetar, dengan air mata yang ditahan untuk tidak jatuh. Ketika saya nonton video itu saya bersuka cita. Ada sorak-sorai dalam hati saya. Satu doa saya buat dia. Tuhan Yesus, jamah dia, buat dia bertemu dengan Yesus. Agar dia menjadi bagian di dalam kerajaan sorga. Hari-hari ini saudara kita sedang menjalani kusuk beribadah. Apa yang menjadi doa utama kita hari-hari ini? Berdoalah ketika dalam kusuknya mereka ibadah, mereka bertemu dengan Yesus. Mereka menemukan kebenaran yang sejati itu di dalam Yesus. Kenapa? Karena memang hanya Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Makna Paskah harus kita maknai dengan benar dalam kehidupan kita. Kematian Yesus telah selesai dilakukan untuk menjadi jalan pendamai bagi kita dengan Allah. Sikap kita bertekun dalam iman. Pikiran, perkataan, perbuatan kita harus sejalan dengan iman percaya kita kepada Yesus, menjadikan Yesus dan kebenarannya sebagai teladan hidup bagi kita orang percaya. Kebenaran firman Tuhan tidak akan saya panjang, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Mengucap syukur buat pengorbanan yang sudah Engkau lakukan bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Allah Roh Kudus, terus berkarya dalam kehidupan kami masing-masing pribadi, agar kami yang masih hidup dalam dunia ini dapat terus bertekun dalam iman kami kepada Engkau. Sehingga kehidupan kami boleh bercahaya dimanapun kami berada, dan kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami,
Dan Engkau Allah terus meremakan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.